Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Ragu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Edward Typing yang berjudul Luang Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ke-8, Luang Seribu Lelembut. Suara itu sontak membuat Gama dan Budi masih terpisahkan oleh kobaran api yang kini semakin padam itu melihat ke arah pohon yang sama. Begitu juga dengan Meong Hidung yang langsung tiba-tiba bergerak ke salah satu pohon besar. "Kliwon," ucap Gama perlahan. Melihat ke salah satu pohon, Kliwon dengan ekor panjangnya sudah berdiri dan memandang ke arah Gama juga Budi secara bergantian. Namun Kliwon sama sekali tidak mempedulikan Mimin yang sempat berbalik. Kliwon seperti membiarkannya Mimin bergerak begitu saja. Tidak seperti pertemuannya sebelumnya dengan Wewe Gombel yang dikejar Kliwon. "Aku paham sesuatu, Bud. Cepat ke sini," ucap Gama tiba-tiba, membuat Budi langsung berjalan cepat ke arah Gama, mengitari kobaran api. "Maaf, Gam. Maksudnya apa barusan? Aku tidak paham sama sekali dengan penampakan Mimin," ucap Budi yang kini sudah berhasil mengendalikan dirinya, berusaha mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan. Gama hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali yang sudah dibanjiri keringat itu, mengelapnya dengan perlahan lalu menatap tajam ke arah asap putih yang kini hampir habis terkena hembusan angin. "Tidak mungkin pasir peninggalan Pak Amar bapak kamu itu tidak berguna, Bud. Barusan itu hanya jelmaan Mimin dari sosok penghuni Lungo Sasar yang bisa diundang melalui terbakarnya sisa kemenyan hitam itu, Bud," ucap Gama. Bahkan suaranya itu mampu menarik perhatian Kliwon yang masih berada di salah satu pohon, dan di bawahnya terdapat Meong Hidung. Lalu Gam?" tanya Budi semakin penasaran karena melihat gelagat Gama yang akan berbicara. "Lalu, aku ingat ucapan Ki Dudui, Bud. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah dan kita jangan terpengaruh. Lungo Sasar itu sudah tertutup," lanjut Gama perlahan sambil memejamkan matanya. Tangannya perlahan bergerak ke arah saku celana untuk memegang gelang gengge. Hal itu membuat Budi semakin penasaran. Dalam gelapnya pandangan Gama saat ini, ia melihat berbagai macam sosok tergesa-gesa untuk menuju kedua batu besar yang sebelumnya sudah Budi taburkan pasir itu. Namun penampakan wujud dari mereka jauh lebih mengerikan dengan sekujur tubuhnya yang terpenuhi bulu hitam. Tolong lepaskan. Ikut kami. Tidak ingin berada di sini. Tolong." Teriakan itu seketika dapat didengar oleh Budi ketika Gama kembali membuka matanya. Tubuh Budi yang kekar dengan rambut gondrongnya itu terus mencari asal muasal suara minta tolong itu. Bahkan silih bergantian dengan suara teriakan perempuan dari seluruh penjuru Lungo Sasar. Mereka yang tersesat dan tidak akan pernah bisa kembali akibat menduakan penciptanya, Bud. Tapi ini belum selesai. Masih ada yang tersisa. Percaya itu, ucap Gama, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya di hadapan Gama, pasrah akan perintah Gama selanjutnya. "Mereka akan tetap sama, Gam. Jika ada manusia biadab yang kembali memanfaatkannya, lebih baik tidak akan pernah terbuka lagi tempat ini dan biarkan jauh dari jamahan manusia," jawab Budi perlahan. Tidak berani suaranya lebih kencang dari Gama. Tiba-tiba angin kencang datang dari dalam luang, membuat Kliwon bergerak cepat ke arah menuju pintu masuk luang dengan cepat. "Ayo pergi, cepat," bentak Gama tiba-tiba. Merasakan bahwa kedatangan 1000 lelembut akan masuk ke dalam luang jauh lebih banyak lagi dari arah timur, Budi langsung mengikuti langkah Gama dan Meong Hidung beserta Kliwon yang sudah meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tolong lepaskan." "Gam," ucap Budi sambil terus berlari. "Jangan pedulikan suara itu, Bud.
Lihat ke atas, jawab Gama sudah mengambil langkah 1000 agar cepat keluar dari luang sasar. Burung-burung hitam sudah kembali berterbangan, namun kini jauh lebih banyak dari biasanya, serta kini mengeluarkan suara yang membuat bulu pundak Gama dan Budi yang sudah bermandikan keringat itu seketika berdiri. Namun malam yang hidung berhenti ketika dilewati oleh Gama dan Budi. Kepalanya bergerak dan secara bersamaan tubuhnya sudah menghadap ke arah dalam luang yang kini mengeluarkan angin jauh lebih kencang, membuat setiap pohon ikut bergerak dan suara dedaunan itu semakin berisik. Biarkan saja, Bud. Meong hidung itu tahu caranya sendiri. Cepat, teriak Gama, sudah melihat pintu luang sasar di depan matanya. Tiba-tiba ketika tepat masing-masing kaki Gama dan Budi melewati batas luang dengan ujung kampung wetan jelas jajah, suara teriakan itu terdengar jauh berkali-kali lipat lebih kencangnya dari sebelumnya, yang diikuti meong hidung yang berlari terpincang-pincang. Mereka tidak akan bisa keluar lagi dari luang sasar, Bud, kecuali kita benar-benar menguncinya, ucap Gama kembali memejamkan matanya, melihat semakin banyak sosok-sosok hitam yang penuh dengan bulu itu masuk secara bersamaan. Pasir yang kamu taburkan di dekat batu besar itu sedang bekerja, Bud, lanjut Gama. Aku paham siapa yang harus aku habisi agar luang ini benar-benar rapat. Dua manusia yang masih memanfaatkan luang sasar harus berakhir di tanganku, Gam, agar Rara cepat kembali sadar, ucap Budi kini sudah tidak terkendali manakala mengingat semua kekacauan yang sudah terjadi malam ini. Namun tiba-tiba Kliwon yang sudah berjarak tidak jauh dari Gama dan Budi itu menggerakkan kepalanya, seperti memberikan pesan pada Gama. Sayang, aku tidak paham maksud Kliwon malam ini, Bud. Lihat itu. Benar kata Danan, yang paham hanya Cahyo. Tapi pesan apa itu, Gam? Jawab Budi semakin kebingungan. Apalagi kini meong hidung menatap tajam dengan kedua matanya yang semakin menyala itu. Bahaya, Bud. Cepat ikuti langkah Kliwon, bentak Gama ketika dari kejauhan ia melihat banyak sekali api yang menyala yang berasal dari obor yang dipegang para warga kampung wetan jelajah yang sedang berjalan ke arahnya. Cepat, Gam, itu warga kampung. Bisa jadi mereka mengetahui kita dari dua orang yang tertidur di tanah. Harusnya aku buat mereka mati saja, jawab Budi tergesa-gesa mengikuti Kliwon yang langsung bergerak membuat sebuah jalan baru agar bisa keluar dari kampung dan lolos dari kejaran warga. Itu mereka berdua, cepat kejar. Mereka pasti keluar dari luang. Cepat kejar. Suara teriakan warga kampung sudah terdengar di telinga Gama dan Budi. Walaupun jaraknya masih terlampau jauh, namun kesaksian dua orang warga itu pasti memberitahu warga lainnya. Aku bisa aja berhenti di sini, Gam. Bisa aku habisi semua, ucap Budi terus menerobos berbagai pohon yang bahkan baru pertama kali ia injak tanah kelahirannya ini. Jangan, Bud, jangan, cepat lari, jawab Gama sambil menarik tangan Budi. Tidak ingin membuang waktu. Masih ada yang perlu kita selesaikan sebelum matahari terbit dari timur, Bud. Itu yang kamu nantikan. Mereka sudah menunggu kita, lanjut Gama terus mengikuti Kliwon yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Begitu juga dengan meong hidung yang berlari terpincang-pincang. Jalan samping kampung lainnya sudah Gama dan Budi lalui. Walaupun perlahan Budi mengerti jalan yang dipandu oleh Kliwon ini akan membawanya pada tempat di mana motor Gama berada. Hanya dua orang, Bud. Mereka berhenti mengejar kita. Cepat, tidak banyak waktu, ucap Gama yang sudah ngos-ngosan mengatur napasnya. Arah sana. Aku sudah tahu jalan ini, Gam, jawab Budi sambil menuju ke arah samping depan. Sementara Kliwon sudah bergerak terlebih dahulu bersama meong hidung untuk memastikan keadaan di depan. Langkah Gama dan Budi semakin perlahan, masing-masing dalam dirinya memastikan bahwa mereka berdua tidak salah mengambil langkah agar tidak berurusan dengan warga kampung wetan jelajah. Kita harus cepat ke rumah Mimin, bisik Gama, membuat Budi langsung menahan pundak Gama, sedikit memaksa untuk menunduk. Sebentar, Gam. Itu lihat, ada 3 orang lagi yang harus kita lalui, dan warga yang ada di ujung kampung pasti cepat kembali, bisik Budi. 3 orang warga itu terus saja memutarkan tubuhnya. Obor di tangannya itu tidak pernah lepas lagi, apalagi satu orang sudah membawa senter lampu yang diarahkan berbagai sudut. Ada penyusup, 2 orang. Mereka masuk ke luang sasar.
Tiba-tiba Gama dan Budi dibuat kaget. Manakala orang yang baru saja datang itu ternyata salah satu yang sudah dibuat Budi tergeletak di atas tanah. Bahkan pakaian kotornya itu masih dikenakan orang itu, sambil berkali-kali memegang bagian lehernya. Pasti mereka akan keluar lewat depan ini. Yang lain sedang berkeliling sebentar lagi untuk menyusul kalian ke sini. Tidak mungkin kalau mereka berenang melewati sungai, bisa mati konyol mereka. Apa ciri-cirinya? Dari tadi kita bertiga di sini berjaga tidak ada apa-apa. Satunya rambut gondrong, badannya kekar. Satunya lagi biasa aja. Ingat, hati-hati kalian. Jangan sampai mereka lolos. Harus kita ketahui apa tujuan mereka. Gama terus saja berpikir mencari cara apa yang harus segera mereka lakukan. Sementara ucapan Ki Dudu yang pernah sampai di telinga Gama langsung berbuah bukti. Karena si pengkhianat itu benar-benar harum namanya setelah Budi habisi sampai tidak bernyawa. Maaf Gam, aku tahu caranya. Ini akan mempersingkat waktu. Akan aku hadapi mereka berempat. Kamu loloskan diri ketika mereka aku pancing mendekat. Tunggu aku di tengah jembatan saja, ucap Budi sambil tersenyum ke arah Gama. Perlahan tangannya bergerak ke balik punggung. Bud, jawab Gama langsung menepis perlahan tangan Budi. Tidak ingin ada nyawa lagi yang melayang sia-sia dalam masalah ini, walaupun sudah melihat dari mereka bertiga sudah terdapat golok yang menempel di bagian pinggangnya. Aku janji Gam, mereka akan tetap hidup. Ketika aku melangkah ke depan, kamu bergerak ke samping dengan cepat, lalu bawa motor itu. Aku akan menyusul. Ucap Budi sudah menatap ke arah mereka berempat dengan tatapan tajamnya. Ingat pesan aku, Bud. Bisik Gama sudah bersiap. Budi hanya menganggukkan kepalanya, sementara Kliwon masih berdiam di atas pohon begitu saja, dengan meong hidung yang berada di dekat kaki Gama. Itu bukan orangnya, teriak salah sewarga, mendapati Budi dengan rambut gondrongnya hampir menutupi seluruh bagian wajahnya. Benar, itu orangnya yang sudah memukul saya. Mereka berempat di luar dugaan Gama yang baru saja akan mengambil langkah seribunya. Tiba-tiba mengeluarkan golok, namun sama sekali raut wajah Budi tidak menunjukkan rasa takut. Hei, apa tujuanmu ke kampung ini, penyusup? Teriak salah satu warga yang sudah mengeluarkan goloknya dan diarahkan satu jajar dengan wajah Budi sambil terus mendekat meninggalkan pos penjagaannya. Langsung terkena umpan Budi. Jika keadaan mendesak, bantu Budi ya, bisik Gama ke meong hidung sambil mengelus kepalanya. Setelah kepala Budi mengangguk satu kali memberikan pertanda pada Gama, Gama langsung berjalan cepat ke arah motornya terparkir. Meyakini Budi akan mengikuti ucapannya karena sampai detik ini tangannya belum bergerak ke arah belakang punggungnya itu. Sementara meong hidung dan Kliwon masih berdiam di tempatnya. Dengan tergesa-gesa, Gama sudah berada di atas jok kendaraan roda duanya itu. Setelah kunci berhasil ia masukkan dengan mudah, kendaraan itu sudah menyala. Siapa kamu ini? Membuat Gama yang mendengar teriakan jelas bukan dari suara Budi, melainkan suara warga kampung. Bud, jangan sampai, bisik hati Gama semakin cemas, tidak ingin apa yang dilakukan Budi terus di luar batas. Dengan melesat cepat, kendaraan roda dua Gama sudah berhenti tepat di tengah jembatan. Berapa kali ia sudah melihat jam tua yang menempel di tangannya itu. Waktu terus bergerak cepat dengan air dini hari yang semakin terasa dingin. Bud, cepat, ucap Gama masih duduk di atas jok motornya. Berkali-kali ia melihat ke arah spion untuk memastikan keadaan Budi, namun belum memperlihatkan pertanda Budi datang. Burung-burung hitam itu tidak berhenti berterbangan, ucap Gama sambil memandang lurus ke arah Luang Sasar yang dipisahkan oleh sungai yang kini mengeluarkan suara cukup berisik dari air yang mengalir deras itu. Kadangkala setan yang ada dalam diri manusia itu jauh lebih mengerikan. Lanjut Gama teringat pada tujuan akhirnya malam ini yang harus menuju ke rumah Mimin dan Karta, dan semakin memahami bahwa sosok dari Luang Sasar belum seluruhnya kembali. Baru saja Gama melihat kembali ke arah spion, langsung terlihat Budi menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan dengan cepat ke arah Gama. Namun Gama melihat jelas Budi baru saja memasukkan pisau yang berada di tangannya itu di balik punggungnya. Bud, jangan bilang, ucap Gama semakin cemas. Tidak Gam, jawab Budi terbata-bata, tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Gama. Hanya satu orang saja, biar mempersingkat waktu saja, dan yang tiga akan tidur
Berhari-hari, semua tergeletak di tempat mereka berjaga. Semuanya rapi, tanpa meninggalkan jejak, lanjut Budi. Keadaan lowong sudah kita tutup, tapi masih ada 2 manusia yang kemungkinan akan mendatangi tempat itu lagi. Terlebih sosok hitam penuh bulu dan lembut penerus wewe gombel berada di tubuh orang itu, Bud. Ayo cepat naik, ucap Gama. Apa boleh aku pastikan kakek dan Pak Idi masih hidup, Gam? Jawab Budi tiba-tiba. Membuat dahi Gama mengkerut mendengar perkataan Budi saat ini. Apalagi kondisi bajunya masih tercetak bekas api dan keadaan rambut gondrong sudah semakin berantakan sekali. Naik dulu, kita cari tempat yang aman. Ke arah rumah Mimin, mereka pasti sudah menanti kita di rumahnya, Bud, jawab Gama. Kendaraan roda 2 itu langsung melesat ke arah timur, tepat di mana Gama merasakan sejak dari dalam Luang Sasar, sari bola lembut itu kembali. Gam, di depan saja, Gam. Aku tidak enak hati. Cepat telepon Mbak Idim, bisik Budi. Seketika rem motor itu Gama injak dengan mendadak. Kepala Gama memastikan tidak ada warga kampung Wetan Dilas Jaja yang mengikutinya. Assalamualaikum, Mang, ucap Gama setelah mengeluarkan handphonenya. Waalaikumsalam, Gam. Alhamdulillah, Budi mana? Ki Dudus dari tadi nunggu, jawab Mang Idim. Namun anehnya Gama mendengar jelas seperti suara seseorang yang sedang berontak dengan mulut yang tersumbat. Halo, Gam. Dira tidak suara Amang, ucap Mang Idim berkali-kali memanggil nama Gama. Iya, Mang, dengar ini. Ini Gama kasih handphonenya ke Budi ya. Jawab Gama semakin jelas bahwa pendengarannya itu tidak salah. Mulut tersumbat. Mungkin orang itu terikat juga. Bisik hati Gama semakin cemas pada apa yang sedang terjadi di rumah Maenda. Sementara ia yakin Rara masih terbaring belum sadarkan diri. Ketika handphone berada di samping telinga Budi, sama sekali ia tidak bicara satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Kepalanya hanya mengangguk berkali-kali. Maenda, tidak salah lagi, ucap Gama perlahan. Kemudian Budi mengeluarkan senyumnya setelah anggukan kepala terakhirnya itu. Ayo, Gam, benar, jangan sampai kita terlambat sebelum matahari pagi terbit. Semuanya harus selesai. Hidup ataupun mati semuanya harus kita akhiri, ucap Budi tiba-tiba langsung berpindah di depan menggantikan Gama untuk mengemudikan kendaraan roda 2 itu. Bud, siapa orang dalam sekapan itu yang mulutnya tersumbat? Tanya Gama semakin penasaran. Maaf, Gam, aku juga dengar suara itu, tapi Ki Dudu hanya perintah aku selesaikan Mimin dan Kertas saja terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu di rumah Maenda agar masalah Luang Sasar semakin jelas, Gam, jawab Budi semakin kencang menarik gas kendaraan roda 2-nya. Bagus, itu juga yang aku mau. Cepat, Bud. Jika pagi tiba, maka kesaktian Mimin akan berkali lipat, Bud. Dari sisa sari bola lembut yang masih ada di sana, ritual penghabisan sudah pasti Mimin lakukan untuk menyambut kedatangan mereka, ucap Gama menjelaskan apa yang sudah ia rasakan sejak dari dalam Luang Sasar. Mungkin setelah aku buat kepala Mimin dan Karta terpisah dari tubuhnya ke hadapan ibu dan mertua perempuan Karta, semuanya akan semakin jelas, jawab Budi, sudah memahami hal apa saja yang akan diperbuat untuk berhadapan dengan Mimin untuk yang kedua kalinya dalam satu malam. Kediaman Mimin Kusuma Putri. Seorang perempuan dengan hanya mengenakan kain tipis berupa selendang hitam yang kini hanya menutupi sebagian tubuhnya sedang berjalan tergesa-gesa dari halaman belakang rumahnya nan luas itu, bersamaan dengan angin dini hari yang sudah menembus membawa dinginnya itu sedari tadi. Min, ada apa ini sebenarnya? Tanya Karta penasaran. Sudah membekas sebuah luka yang cukup dalam di bagian dada dan wajahnya itu, bekas cakaran meong hidung yang belum benar-benar kering. Karta terus mengikuti langkah Mimin yang semakin cepat dengan hanya telanjang dada. Seluruh tubuhnya sudah berwarna hitam membekas sisa kemenyan hitam. Sudah ditanamkan Mimin sosok hitam dari Luang Sasar yang tersisa di tubuh Karta. Min, jawab Min, ada apa ini? Tanya Karta kedua kalinya. Sudah diam, tutup mulut kamu, bentak Mimin tiba-tiba menatap kesal ke arah Karta. Baik tuanku, jawab Karta tanpa ia sadari perkataan itu keluar begitu saja dari mulutnya.
Hanya payudara yang menggantung panjang yang ikut bergerak manakala Mimin sedang menaiki satu persatu anak tangga agar sampai ke lantai 2 rumahnya. Karta tetap melihat kecantikan Mimin yang berkali-kali lipat. Walaupun ketika Mimin melintasi setiap cermin atau kaca yang berada di dalam rumahnya yang sudah gelap itu, wajah Mimin yang hancur penuh belatung dan rambutnya yang panjang menjulang berantakan adalah penampakan asli wujud Mimin dini hari ini. Sialan, mereka sudah tidak lagi memenuhi halaman rumah ini, ucap Mimin dengan kesal ketika memperhatikan sekitar rumahnya. Dari lantai 2 itu, sosok serbula lembut dari Luang Sasa yang sebelumnya berhasil ia undang kini sudah hilang begitu saja. Kemana mereka, Min? Apa ini tanda bahaya untuk kita? Ucap Karta tiba-tiba. Dengan sangat panik, terus saja memandang Mimin dengan pandangan penuh dengan rasa nafsu birahi yang bergejolak dalam dirinya. Pagi tinggal beberapa jam lagi. Jangan sampai dini hari ini, ucap Mimin, namun tiba-tiba terhenti manakala mendengar suara hentakan kaki besar tiba di kamar yang sudah ia kunci, sebuah tempat untuk melakukan ritual. Min, itu datang, Min, ucap Karta sambil melihat ke arah pintu kamar. Pukulan dari tangan yang besar dari makhluk hitam itu sudah menderai berkali-kali, memberikan pertanda untuk Mimin. Jangan cemas, Karta, waktunya sudah tiba. Berarti ini benar-benar dalam bahaya. Akan aku panggil lagi sari bola lembut dari Luang Sasa untuk menjaga dan menghabisi musuh-musuh kita. Tunggu di sini, ucap Mimin sambil melemparkan senyum paling manis yang pernah Karta lihat. Berjalan dengan cepat ke arah kamarnya untuk mengambil kunci yang Mimin simpan di laci lemari yang mempunyai cermin. Akan aku selesaikan semuanya. Nikmatilah persembahan terakhirku ini. Sebagai penerus yang patuh, aku akan ambil kembali Rara. Aku janji. Bisik hati Mimin sempat menoleh ke arah cermin sambil mengambil beberapa belatung yang menempel di wajahnya, lalu mulutnya perlahan terbuka, mengunyahnya dengan perlahan. Tunggu, Karta. Ritual kali ini tidak akan lama, ucap Mimin sudah memasukkan kunci ke lubang pintu sambil melemparkan senyum manis untuk yang kedua kalinya kepada Karta. Tapi Min, teriak Karta. Ceklek-ceklek. Manakala pintu itu terbuka, asap putih yang pekat tiba-tiba keluar. Bak sebuah sambutan untuk Mimin yang baru saja melepaskan selendang yang ia sedari tadi menutup tubuhnya. Min, Mimin, teriak Karta yang semakin kencang, membuat Mimin sedikit menolehkan wajahnya yang tiba-tiba bisa Karta lihat sudah sangat pucat dan berjalan aneh dengan cara sempoyongan masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan tubuhnya pada sosok hitam penuh bulu itu yang sudah menantinya. Seperti mayat, apa Mimin sudah mati? Ucap Karta tiba-tiba ketika mendengar suara pintu kunci terkunci. Wajah Mimin yang menoleh barusan tetap terbayang jelas dalam pikiran Karta. Perasaan gusar dan cemas sudah kembali Karta rasakan sambil terus berdiri. Seluruh tubuhnya dibanjiri keringat, namun tidak mampu membuat bekas kemenyan hitam itu luntur dari tubuhnya. Ampun, ampun, sakit, tolong Karta. Suara dari mulut Mimin sudah Karta dengar dengan jelas. Bersamaan angin kencang berkali-kali yang membuat beberapa jendela besar di lantai 2 rumah itu ikut bergetar. Bersamaan suara teriakan kencang dari balik pintu itu terus Karta dengar. Tidak biasanya Mimin berteriak minta tolong. Bisik hati Karta semakin cemas, membuat ia bergerak mendekatkan ke arah pintu. Langkahnya tiba-tiba berhenti ketika asap putih itu keluar kembali dari celah pintu bawah, membuat Karta menjadi panik namun tidak tahu dirinya harus berbuat apa. Karena teriakan Mimin kesakitan itu semakin kencang keluar dari mulut Mimin. Ketika kepala Karta didekatkannya pada pintu itu, tiba-tiba suara kesakitan itu malah berganti dengan teriakan tertawa yang melengking kencang, bak sebuah pertanda yang sama sekali tidak Karta pahami. Budi, Kama, kemudian 2 orang yang pernah bertanya padaku dan Mimin. 2 orang yang berasal dari tengah pulau ini akan aku cari sampai liang lahatnya. Bisik hati Karta yang sudah membara sebuah dendam. Karena 4 nama itu pernah Mimin katakan harus berakhir di tangannya.
agar bisa kembali melakukan ritual di Luang Sasar dan Rara berada kembali di pangkuannya. Setelah matahari terbit, lanjut Karta sambil menganggukkan kepalanya, kemudian menyentuh bekas luka di bagian wajahnya yang belum kering itu. Semua sudah pulang ke tempat asalnya. Sare bola lembut Luang Sasar bakal patuh dan menjadi budak kamu. Syaratnya, sosok hitam berbadan 2 kali lebih besar dari tubuh Mimin sedang berada tepat di antara 2 celah paha Mimin yang terbuka lebar. Suara berat menyeramkan sudah Mimin dengar dan lendir hitamnya itu sudah menetes mengenai tubuhnya. Apa syaratnya? Maaf, semuanya harus terlanjur basah. Semua harus ada di pangkuan saya, ucap Mimin dengan tubuhnya yang sudah mati rasa berada di dekapan tubuh berbulu hitam yang lebat itu. Perlahan tubuh besar itu semakin menekan, mendekatkan kepalanya di dekat telinga Mimin, sambil kuku panjangnya bak pedang itu mengelus perut Mimin dengan tajam. Jika semua mayat manusia-manusia itu kamu bawa ke Luang Sasar dan anak yang berasal dari darah daging kamu, tebusan yang paling sebanding dengan sari bola lembut yang bakal menyatu dengan tubuh kamu, bisik sosok hitam dekat dengan telinga Mimin. Setiap lendir hitamnya itu sudah mengenai bagian pipinya. Mimin sudah menganggukkan kepalanya secara perlahan, mengerti keinginan sang tuan besarnya itu. Bersamaan Mimin sudah merasakan kuku panjang dan tajam dari sosok hitam yang kedua matanya itu terus menyala, menggoreskan di atas kulit perutnya yang sudah pucat. Mulut Mimin terbuka sangat lebar, mengeluarkan lendir yang sama dan darah yang tidak lagi berwarna merah, melainkan berwarna hitam, memancar begitu saja sangat banyak. Bersamaan satu kali hentakan tubuh hitam berbulu lebat itu pada tubuh Mimin. Pakai benda itu yang ada di sarung hitam, sayatkan ke semua leher manusia-manusia, termasuk monyet dan meong hidung. Lanjut sosok hitam itu, kemudian semakin menekan kuku panjangnya. Min, buka pintunya Min, teriak Karta sambil mengambil kain selendang hitam yang tergeletak di dekat pintu. Perasaannya sudah benar-benar sangat cemas pada keadaan Mimin. Karta berteriak jauh lebih kencang lagi, tidak kuasa lagi menahan kepanikannya. Tak berselang lama pintu itu pun terbuka. Setelah suara pintu terbuka, tiba-tiba tubuh telanjang Mimin sudah berada di depan Karta. Dengan perlahan, Karta mengambil selendang tipisnya untuk kembali Mimin kenakan. Tanpa berbicara satu patah kata pun pada Karta, baru saja Mimin akan menarik pintunya agar kembali tertutup. Karta melihat tubuh seorang dengan bagian kakinya yang sudah pucat. Namun belum sempat ia pastikan karena kamar benar-benar gelap. Pintu itu sudah kembali Mimin kunci dengan cepat. Kaki pucat, bisik hati Karta sambil melihat ke arah bagian kaki Mimin. Persis kaki Mimin, ucap Karta perlahan. Manakala Mimin mendengar ucapan yang keluar dari Karta, tiba-tiba Mimin menarik bagian kepala Karta dengan sekuat tenaga. Ampun Min, sakit, lepaskan. Sebuah usapan satu tangan Mimin mempunyai kuku panjang itu mengusap wajah Karta dengan kasar, membuat luka bekas cakaran meong hidung itu kembali mengeluarkan banyak darah sampai menyentuh lantai keramik. Dengarkan perintahku, buka semua jendela yang ada di rumah ini, cepat. Hendak Mimin tiba-tiba saja panik. Sudah merasakan akan datang sesuatu yang mendekat dari arah halaman belakang rumahnya itu, tanpa ada penolakan dari Karta. Yang sekarang, matanya sudah menyala merah itu. Mimin berjalan ke arah jendela kamarnya. Tubuhnya tiba-tiba mundur perlahan, menjauh dari jendela yang sudah bergerak, terkena angin semakin kencang. Meong hidung, ucap Mimin, kembali ingat pada sebuah benda yang sudah diberikannya pada ritual yang belum lama selesai itu, membuatnya kembali ke kamar yang belum ia kunci. Suara jendela-jendela yang berada di rumah Mimin sudah terdengar sangat berisik, terkena hembusan angin dini hari yang semakin kencang. Apalagi Karta sudah berada di lantai 1 rumahnya untuk membuka semua jendela. Benda panjang yang tertutup kain hitam sudah berada di tangan Mimin yang sudah kembali ke kamarnya. Perlahan dari kain hitam itu sudah mengeluarkan wangi bunga yang menyengat. Pedang, kena ku habisi semuanya, ucap Mimin. Kemudian mengarahkan ujung pedang panjang itu ke arah meong hidung
yang berdiam di dekat gerbang yang sudah terbuka lebar. Namun sama sekali tidak membuat Meong Hidung itu bergerak ketakutan, malah kedua mata kuningnya itu semakin menyala. "Termasuk binatang hitam sialan itu," teriak Mimin kemudian tertawa kencang karena merasa orang-orang yang seharusnya ia cari dan habisi dengan cepat malah datang kembali ke rumahnya. Untuk yang kedua kalinya, membuat ia semakin yakin bahwa akan kembali merebut sari bulu lembut dan melakukan ritual sakral setelah membawa Rara kembali ke pangkuannya. "Datang, akhirnya," lanjut Mimin sambil tersenyum lebar. Bersamaan belatung di wajahnya itu kembali ia ambil dan dimasukkannya ke dalam mulut yang sudah terbuka lebar. Kendaraan roda 2 yang sedari tadi sudah melesat kencang menerobos angin dingin dini hari itu baru saja tiba di depan sebuah rumah besar nan megah. Namun Gama sudah merasakan sebuah keanehan yang ia lihat dan rasakan ketika kedua bola matanya itu menatap ke arah halaman depan rumah yang pagarnya itu masih terkunci rapat. "Bud, sepertinya ada yang aneh. Sisa-sisa dari sosok serbu lembut masih terasa sebelumnya memadati rumah itu," ucap Gama tiba-tiba sambil turun dari motor. Belum sempat Budi menjawab ketika pandangan mata Gama ke arah lantai 2 rumah itu. Ia dibuat terkejut ketika melihat seluruh jendela rumah itu terbuka semuanya, terus perlahan bergerak terkena angin. Tidak mungkin hal itu tanpa alasan dilakukan oleh Mimin. Pasti ada tujuannya, Gam, ucap Budi langsung melangkah perlahan untuk menuju samping rumah yang bertembok tinggi menjulang itu. Berjalan perlahan melewati satu pohon ke pohon lainnya. "Licin, salah satu cara untuk Mimin melarikan diri, atau yang lainnya belum bisa aku pastikan, Bud," jawab Gama berusaha mengatur dirinya untuk jauh lebih tenang. "Srek-srek, Kliwon, Gam, itu di atas pohon," ucap Budi tiba-tiba. "Apa yang Cahyo titipkan itu sangat berguna. Di depan juga sudah ada Meong Hidung, Bud. Lihat," jawab Gama. Walaupun setelah itu kulit di dahinya mengkerut heran ketika dua mata Meong Hidung yang sudah menyala kuning menatap tajam ke arah salah satu jendela di lantai 2. "Ayo Gam, cepat. Aku udah gak sabar," ucap Budi berjalan ke arah Meong Hidung dan Kliwon yang ada di atas salah satu pohon. Mimin dan Karta pasti tidak akan tinggal diam untuk menyambut kedatangan yang kedua kali ini, bisik hati Gama. Sudah mendengar terlebih dahulu suara berisik dari arah rumah Mimin yang kini masih terhalang sebuah tembok, membuat bulu pundaknya seketika berdiri. Beberapa langkah Gama dan Budi akan sampai ke sebuah gerbang besi yang masih terbuka lebar. Sama seperti sore tadi ketika Gama membawa Budi dari siksaan Karta yang menggila. Meong Hidung langsung menempelkan kepalanya itu pada kaki Gama, mengusap-ngusapkannya. "Iya, aku paham kok. Tenanglah, kita selesaikan sebelum pagi," bisik hati Gama mengelus kepala Meong Hidung. "Seluruh jendela terbuka semuanya. Begitu juga dengan pintu dapurnya, Gam. Aku yakin ada sebuah jebakan," ucap Budi yang sudah memandikan keringat itu. Bayangan hitam seperti tubuh Karta sudah Gama dan Budi lihat melintas berkali-kali dengan sangat cepat di dalam rumah yang sudah sengaja dibuat gelap itu. "Harusnya bukan lawan sebanding, Gam. Akan aku pisahkan kepala dengan tubuhnya. Ayo," lanjut Budi sudah mulai melangkah terlebih dahulu, meninggalkan Gama yang masih terdiam mematung, merasakan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi panas. "Gam, tunggu Gam!" Suara yang tidak asing itu tiba-tiba Gama dengar dari arah belakang, membuat ia langsung berbalik badan. "Mang, ada apa, Mang? Sama siapa sini?" tanya Gama menjadi panik melihat Mang Idim sudah banjir keringat. Apalagi kaos putih yang dikenakannya itu sudah terlihat kotor, walau ditutup jaket tipisnya. "Indra yang antar, Gam. Dia nunggu di samping jalan. Bahaya, Gam. Keadaan Rara semakin memburuk. Bawa selendang ini," jawab Mang Idim sambil mengeluarkan selendang tipis yang Gama ambil dari tubuh Wewe Gombel. "Idudu yang titipkan itu, Gam," cepat susul Budi. "Dia sudah berbalik badan. Aman akan jaga di balik pohon itu. Tidak banyak waktu yang tersisa, Gam," lanjut Mang Idim. "Mak Endah gimana, Mang?" tanya Gama tiba-tiba, membuat Mang Idim sangat kaget dengan ucapan Gama. "Selesaikan lebih dulu Mimin dan Karta. Selendang itu yang akan membuat seluruh ilmu yang dimilikinya luntur. Ritual persetubuhannya tidak akan berguna. Mungkin sudah mati.
Ki Dudu bilang usapkan pada jasad Mimin. Jawab Mang Idim perlahan menjelaskan. Mimin? Maksudnya? Maksudnya gimana Mang yang sudah mati? Apa Mang Endah? Ucap Gama semakin penasaran. Mang Idim hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian kepalanya bergerak memberikan tanda pada Gama agar segera berbalik badan. Seorang perempuan dengan rambutnya yang berantakan. Tubuhnya hanya ditutupi selendang dan wajahnya semakin hancur. Ia tersenyum ke arah Gama dan Mang Idim, kemudian tubuhnya perlahan mundur. Perempuan itu sudah mengetahui tamu yang dinantikannya sudah tiba. Cepat sana, susul Budi, ucap Mang Idim. Kemudian ia berjalan ke arah satu pohon yang bisa melihat lurus ke arah dapur. Budi sudah terlihat kebingungan berada tepat di depan pintu dapur. Beberapa kali melihat ke arah Gama dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Mati kalian, sudah saatnya, teriak suara perempuan. Dari dalam isi rumah yang belum sama sekali Gama dan Budi masuk itu, membuat Gama langsung memasukkan selendang hitam itu ke dalam saku celananya bersamaan dengan gelang gengge. Itu Gam, ayo, ucap Budi nampaknya sudah ngos-ngosan. Kau berdendam pada orang yang telah membuat lubang sasar terbuka, akan dibalaskannya sekarang juga. Hati-hati Bud, kita tidak pernah masuk ke dalam rumah itu. Karta dan Mimin bisa muncul di mana saja, ucap Gama dengan tegas. Langkah kaki mereka berdua perlahan masuk melewati pintu dapur yang terus bergerak terkena angin, diikuti oleh Meong Hidung di belakang kaki Gama. Pup. Tiba-tiba pintu dapur seperti ada yang menutupnya kencang. Kemudian dengan jelas Budi dan Gama melihat gagangnya itu bergerak mengunci. Percuma, pintu itu terkunci. Semua jendela di rumah ini sudah terbuka. Jangan sampai Mimin dan Karta bisa melarikan diri, Bud, ucap Gama. Sudah sangat waspada karena bisa saja mereka berdua diserang dari berbagai arah. Tidak ada satu benda pun dan keadaan dalam dapur yang membahayakannya. Setelah Gama pastikan keadaannya, Ki Dudu bilang Gam tidak bisa memastikan persekutuan Mimin dengan seribu lelembut di luang sasar membuat ia sudah mati atau masih hidup, ucap Budi tiba-tiba. Ketika akan sampai ke ruang tengah, ruang yang sama gelapnya, hanya suara-suara jendela yang terkena angin terus terdengar semakin kencang. Sama dengan yang Pak Idim katakan, Bud, entah siapa yang sudah mati, ucap Gama perlahan, tidak ingin menyebutkan nama Maenda. Jika masih hidup, akan aku buat mereka berdua mati. Tapi jika sudah mati, akan kubakar mayat mereka berdua. Itu harga yang sebanding, jawab Budi dengan sangat dingin. Tiba-tiba menghentikan langkahnya dengan cepat bergerak ke arah belakang punggungnya untuk mengambil pisau andalannya itu. Ruangan tengah yang terdapat banyak sekali barang-barang mewah dan lemari-lemari sudah Gama dan Budi lihat. Dengan satu tangga mewah yang mempunyai anak tangga tidak sedikit itu mengantarkan untuk menuju lantai 2 sudah dekat dengan mereka berdua. Serta di lantai 2 terdapat guci-guci besar yang sudah berjajar. Pasti mereka di atas, Bud, hati-hati, ucap Gama. Membuat Meong Hidung terus menggerakkan kepalanya memberikan tanda pada Gama agar bergerak ke arah tangga. Bud, awas, teriak Gama dengan sekuat tenaganya menendang punggung Budi. Brak. Guci besar mewah itu sudah hancur berkeping-keping, menyisakan rambut gondrongnya yang semakin berantakan. Sambil perlahan mengambil pisaunya kembali. Sudah 2 kali aku terkena kendangan seperti barusan setelah yang dilakukan Cahyo, ucap Budi berusaha mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan. Bud, cepat bangun Bud, ucap Gama sambil berjalan ke arah Budi yang tidak mendapati satu wujud pun yang melemparkan guci itu dari lantai 2. Baru saja Gama mengeluarkan tangannya untuk membantu Budi bangun, tiba-tiba terlihat kepala Meong Hidung terus bergerak seperti mencari sesuatu dari ruangan gelap sisi rumah. Tumben Meong Hidung seperti itu, Gam, tidak biasanya, ucap Budi semakin heran. Buk. Sebuah tendangan sangat kuat tiba-tiba mendarat menuju perut Gama, membuat tubuhnya terpental ke salah satu lemari besar yang berisikan barang-barang antik. Buk. Tiba-tiba satu benda ukuran pisau yang antik yang ada dalam lemari itu akan jatuh satu jajar dengan bagian tengah kepala. Gam, awas, teriak Budi sambil berlari. Sepersekian detik beruntungnya Gama langsung menggulingkan tubuhnya ke samping
Andai kata telat, ujung tumpul pisau itu akan menancap tepat di ujung kepala Gama. Nafas Gama langsung ngos-ngosan. Keringat semakin membanjiri wajahnya. Tidak percaya kejadian cepat barusan bisa saja membunuh dirinya dengan cepat. Maaf Gam, seharusnya barusan tidak menimpa kamu, ucap Budi terbata-bata merasa bersalah. Udah Bud, gak apa-apa, ini akibat perintah Mimin, jawab Gama perlahan, memastikan selendang hitam dan gelang gengge masih ada dalam saku celananya, dan Meong Hidung langsung berlari ke arah Gama. Budi yang masih jongkok di hadapan tubuh Gama yang perlahan akan bangun, langsung melihat ke arah lantai 2 pada suara tertawa itu berasal. Tidak sulit ternyata untuk membuat kalian berdua mati di rumahku, teriak Mimin yang sudah berdiri di dekat pagar lantai 2. Melemparkan senyum paling menyeramkan ke arah Gama dan Budi. Penerus wewe gombel Bud, tidak usah takut, sari bola lembut sudah ada di luar sasar. Lowong itu sudah terkunci, itu hanya sisa-sisa. Kekuatannya bersetubuh dengan sosok hitam saja, ucap Gama perlahan. Sudah bisa merasakan sosok yang ada dalam tubuh Mimin. Karta, bawa mayat 2 orang itu ke atas sekarang, teriak Mimin sambil mengeluarkan lendir hitam dari mulutnya. Sementara lendirnya itu menetes ke arah payudaranya yang menjulang panjang. Gama melihat Mimin membawa sesuatu dari kain hitam yang melilit benda itu. Sekarang Karta, bawa bangkai binatang itu juga, teriak Mimin jauh lebih kencang tanpa melihat lagi ke arah lantai 1. Bud, awas Bud, teriak Gama manakala mendengar suara pisau-pisau tajam yang melayang ke arah Budi dengan sangat kencang. Budi bukan menghindari pisau itu yang mengarah tepat ke wajah dan bagian dadanya, malah berdiam diri hingga pisau itu seperti menusuk bukan pada kulit dan daging, melainkan pada benda lunak, hingga setiap pisau itu terjatuh dengan perlahan mengenai lantai keramik. Karta, keluar kamu, bentak Budi yang sangat kencang. Suaranya menggemparkan seluruh benda-benda yang berdiri dalam rumah. Matanya sudah sangat tajam bak hewan buas yang akan memangsa. Terdengar hembusan napasnya sudah berat. Bruk, bruk, bruk. Gama dan Budi melihat sebuah gerakan cepat. Bak kilat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari gelapnya ruangan rumah dan suara jendela yang semakin kencang bergerak terkena hembusan angin jauh lebih kencang. Di sini Jalu, akan aku hantarkan kematian kau. Suara seret dan berat tiba-tiba Budi dengar dari arah dapur. Seseorang dengan tubuh yang bekas goresan kemenyan hitam sudah berdiri tegak. Urat-urat di seluruh tubuhnya itu sudah kencang dan hampir lepas dari daging dan kulitnya. Matanya sudah menyala merah. Dengan luka bekas cakar Meong Hidung masih membekas di wajahnya. Karta, ucap Budi sangat kaget melihat perubahan Karta dengan mulutnya yang terus terbuka lebar, mengeluarkan lendir hitam. Maaf Gam, cepat perintah aku, ucap Budi tanpa melihat ke arah Gama lagi, dengan pandangannya yang semakin tajam. Tanpa aturan yang dikatakan Ki Dudui. Sekarang Budi, ucap Gama dengan tegas, kini sudah memegang gelang ginggenya. Kepala Karta tiba-tiba tertunduk, sambil mulutnya terus bergerak mengucapkan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba bersujud dengan kepala menyentuh tanah. Mati kau Jalu, teriak Karta sangat kencang, sambil kepalanya bergerak cepat untuk melihat ke arah Budi. Ia tidak berdiri namun merangkak dengan cepat ke arah Budi. Akan banyak darah, bisik hati Gama, langsung memejamkan matanya. Teriak Budi sambil berlari ke arah Karta, mengepal pisaunya sangat kuat. Buk! Hantaman kepala tangan Karta menghujam tepat ke arah dada Budi, dan pukulan tangan kiri Budi mengenai tepat di wajah Karta ketika melompat ke arahnya. Mereka berdua terpental ke sebuah tembok rumah yang menahannya, tubuhnya masing-masing. Tidak sekuat waktu sore, bisik hati Budi yang sudah berdiri. Dengan mengeluarkan suara napas yang berat, Karta langsung merangkak dan berlari jauh lebih cepat ke arah Budi. Kini jari tangannya itu mengeluarkan kuku yang panjang. Bud, awas! Menghindar! Teriak Gama dengan cepat, membuka matanya. Pastikan tubuh Karta sudah dikuasai Mimin dan sosok hitam penuh bulu itu. Hampir saja Budi telat untuk menghindar.
Cakaran kuku Karta yang sudah berhadapan dekat dengan Budi langsung merobek tembok dinding yang sangat dalam. Kemudian Budi menangkap tangan Karta dan menekannya sangat kuat hingga urat-urat tangannya itu melemas. Tubuh Karta yang kaku dan tidak bisa berdiri tegap itu bisa langsung Budi angkat, membuat tangan kirinya mencoba menghujamkan kuku panjangnya itu ke arah bola mata Budi. Namun dengan mudah Budi menghindar. Malah pisau tajam yang kini berada di tangan kiri Budi yang menyayatkan dengan cepat ke arah wajah Karta sangat dalam hingga melewati bola mata Karta yang menyala merah, bertampingan dengan luka bekas cakaran meong hidung. "Begini Karta, akan aku ajari kau bertarung sebagai pria," bisik Budi sangat dingin di dekat telinga Karta. Dari bola mata sebelah kiri itu sudah keluar darah merah yang kental. "Aku tidak akan mati, Jalu. Percuma," jawab Karta terbata-bata, membuka mulutnya secara perlahan, membuat Budi semakin menekan cengkraman pada tangan Karta yang semakin lemas. Seluruh urat-urat di tangannya itu hampir tidak berfungsi. Teriakan Karta mengeluarkan lendir jauh lebih banyak ketika beberapa sayatan pisau tajam itu menderit di bagian perutnya. "But! Sekarang But!" teriak Gama ketika melihat dari atas lantai 2 Mimin berjalan untuk melihat pertarungan suaminya itu. Tanpa melihat ke arah Gama dan mendengar perintahnya, satu kali tusukan tajam mendarat tepat di perut Karta yang sangat dalam hingga darah memuncrat. "Harga sebanding dengan apa yang sudah kau lakukan pada Long Sasar, juga Rara anak kandungmu," ucap Budi mendekatkan mulutnya pada lubang telinga Karta. Tiba-tiba Budi melemparkan guci yang sudah pecah berantakan yang sebelumnya hampir menimpa pala Budi, membuat Mimin yang menyaksikan suaminya itu sudah terluka parah di bagian perutnya. Dengan bola mata sebelah kirinya sudah mengeluarkan banyak darah, dibuat tidak percaya dengan apa yang sudah Budi lakukan. Namun Mimin malah tersenyum jauh lebih menakutkan dengan belatung di bagian wajahnya yang semakin banyak, dan perlahan ia makan satu persatu. Budi terus berjalan ke arah tubuh Karta yang sudah tak berdaya itu. "Hanya tinggal hitungan menit, tubuhnya akan mati kehabisan darah," ucap Gama terus memegang erat gelang genggenya dengan meong hidung yang terus menatap ke arah Mimin. Seketika Gama dibuat kaget ketika Mimin dengan kesaktiannya mengangkat 3 guci yang ada di sebelahnya hingga melayang. "But! Awas But!" Buk, buk, buk. 3 guci besar itu mendarat tepat di kepala Budi dan bagian samping tubuhnya, namun sama sekali tidak membubarkan pandangan Budi pada tubuh Karta. Guci itu pecah berantakan di samping tubuh Budi yang malah berdiri semakin tegap, hanya menepiskan bekas pecahan guci yang mengenai pundaknya dan menggerakkan kepalanya agar pecahan guci itu lepas dari rambut gondrongnya, kemudian menatap ke arah Mimin dengan tatapan yang tajam dan dingin. "Ampun Jalu," ucap Karta sangat pelan menggerakkan mulutnya dengan sisa satu matanya yang masih berwarna merah itu. Dengan perlahan Budi malah menyimpan pisau yang berlumuran darah itu ke balik punggungnya, membuat Gama dibuat heran serta cemas apa yang akan Budi lakukan selanjutnya. "Ini belum sebanding," ucap Budi sambil mengambil satu pecahan guci yang tajam bekas menimpa tubuhnya itu. "Ah!" teriak Karta sangat kencang, manakala ujung tajam dari pecahan guci itu menusuk tepat di bagian luka perutnya yang terus mengeluarkan darah, membuat darahnya memancar jauh lebih banyak. Dan pecahan guci tajam itu hampir menembus seluruh bagian perut Karta. Namun tiba-tiba tangan Mimin bergerak, membuat mata Karta yang hampir terpejam tiba-tiba melotot. Tubuhnya yang sudah hampir tidak bernyawa itu malah dengan cepat berdiri, bukan untuk menyerang ke arah Budi, melainkan berjalan perlahan menaiki anak tangga dengan pecahan guci tajam yang masih menempel di perutnya, hingga tetesan darahnya itu mengikuti langkahnya. "But, tunggu But, diam di situ!" teriak Gama sambil berlari ke arah Budi yang hampir saja bergerak mengikuti Karta. "Tunggu, diam!" bentak Gama, membuat wajah Budi yang sudah banjir keringat itu hanya menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah Gama. Gama tidak ingin Budi berhadapan dengan Mimin itu, akan membuat ia dengan mudah dihabisi Mimin yang sudah melihat suaminya itu tersiksa, bahkan hampir mati di tangan Budi. Langkah Karta semakin perlahan sudah mulai kehabisan tenaga karena darah yang menempel di bagian perutnya itu. Sudah Gama dan Budi lihat mendekat ke arah Mimin, membuat Mimin dengan perlahan mencabut pecahan guci di tubuh Karta dengan perlahan. "Gam, sekarang ayo,"
Bisik Budi yang sudah tidak sabar ingin menghabisi sepasang suami istri itu. "Tunggu," jawab Gama. Ketika pecahan bekas guji itu Mimin jatuhkan ke lantai keramik, tiba-tiba teriakan suara Karta berkali lipat keluar dari mulutnya. "Tidak berguna," ucap Mimin sambil tersenyum. Menusukkan kuku panjangnya ke bekas tusukan di perut Karta, bahkan sampai menembus seluruh tubuhnya, membuat bola mata Karta yang tersisa itu melotot sekuat tenaga. "Perjanjian itu kekal, Karta. Seharusnya ini terjadi. Mati!" Bisik Mimin di dekat telinga Karta membuat mata Karta yang awalnya merah seketika berubah normal dan mulutnya semakin terbuka lebar. Suara tertawa kencang seketika Mimin melamparkan tubuh Karta ke arah Gama dan Budi. Bruk. Tubuh Karta yang mengenaskan tepat berada di depan Gama dan Budi yang tidak menyangka bahwa Karta akan dihabisi istrinya sendiri. "Kejar, Bud, jangan sampai Mimin melarikan diri." "Tidak akan lepas dari kejaranku, Gam," jawab Budi, langsung berlari menaiki anak tangga yang sudah banyak terdapat sisa darah bekas tubuh Karta. Mimin hanya berbalik dan kemudian berjalan perlahan sambil tersenyum lebar dengan payudaranya yang menjulang panjang serta rambutnya yang berantakan itu. Dan sedikit pun ada rasa ketakutan diri Mimin karena sudah menyiapkan segalanya di kamar itu untuk menghabisi Gama dan Budi, juga Meong Hidung. "Harus ingat, Gam, tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan pencipta. Semua tipu daya setan sungguh lemah, tidak seberapa dengan segala kebaikan yang Gama lakukan. Bereskan sebelum pagi," ucapan Kilang Samana tiba-tiba Gama dengar sambil terus melangkah kaki untuk menyusul Budi. "Baik Buyut, insya Allah Gama paham," jawab Gama dalam hatinya. Dalam hatinya yang sudah bergejolak sesuatu yang harus segera ia lakukan.